Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak-kakak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kak Asia? Alhamdulillah baik kakak. Oke, kakak-kakak yang lain dipersilakan untuk segera bergabung. Oke, silakan cek kehadirannya kakak di kolom komentar. Kak Nur Asia, oke hadir. Kak Dian juga hadir. Kak Ido, Kak Rapina, Kak Indri udah masuk, Kak Mita sudah. Oke, baik kakak, menjelang teman-temannya dua lagi masuk, diminta kepada kakak-kakak yang ada di ruang virtual ini untuk dapat memimpin doa pada malam hari ini. Dipersilakan kakak. Izin Kak Dedi. Iya kak, siap kak. Untuk Baru masuk kak. memimpin doa Kak Dedi. Wah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali kegiatan Zoom kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Semoga pembelajaran pada malam ini bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Baik, terima kasih Kak Dedi yang telah membantu kita untuk berdoa pada malam hari ini. Baik kakak-kakak semua, sebelum saya memulai, izin saya membuka kegiatan ini. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua kakak-kakak yang ada di ruang virtual ini. Nah, kakak-kakak, pada sesi pertemuan kita pada malam hari ini, kita akan membahas berkaitan dengan bukti karya. Kita akan merefleksikan bukti karya kakak-kakak yang telah kakak kerjakan, lalu kakak unggah di LMS, lalu hasil kerjaan kakak ditautkan di PMM. Nah, untuk itu kakak-kakak kesepakatan bersama supaya kegiatan kita ini berjalan dengan baik, berjalan dengan efektif, diminta nanti peran aktifnya dari kakak-kakak semua karena kita berkaitan dengan refleksi. Jadi di mana refleksi itu mengaitkan kembali materi pembelajaran yang sebelumnya, melakukan penguatan, maka daripada itu peran nanti diskusi, tanya jawab itu sangat diharapkan partisipasi aktifnya dari kakak-kakak semua. Singkat kakak-kakak untuk refleksi bukti karya ini. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmatnya kita dapat berkumpul kembali di ruang virtual ini dalam keadaan sehat walafiat. Adapun agenda kita, kegiatan kita pada malam hari ini, kakak-kakak, yaitu berkaitan dengan refleksi hasil bukti karya kakak-kakak dalam kegiatan program pengembangan kompetensi guru PJOK.
Sebelumnya, kakak-kakak, saya ingin mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kakak-kakak semua yang telah mengikuti program ini dengan baik, dengan penuh semangat dan dedikasi yang tinggi. Di mana kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru PJOK untuk lebih profesional dalam mengajar materi PJOK itu sendiri. Sehingga harapannya kualitas pendidikan di sekolah dapat terus berkembang dan memberikan dampak yang positif bagi siswa kita. Tahapan refleksi yang akan kita lakukan hari ini, kakak-kakak, bukan hanya sekedar evaluasi, tetapi juga sebagai ajang pembelajaran kita bersama melalui hasil bukti karya yang telah kakak-kakak lakukan, yang telah kakak kerjakan dan lalu kakak kumpulkan. Harapannya, yang pertama kita dapat mengidentifikasi kekuatan apa saja yang perlu kita pertahankan, lalu dapat menggali area yang masih perlu ditingkatkan agar proses pembelajaran di kelas kita semakin efektif, kreatif, dan inklusif. Selanjutnya kita dapat menyusun strategi untuk dapat mengimplementasikan hasil refleksi ini ke dalam praktik pembelajaran kita sehari-hari. Nah, kakak-kakak, pada kesempatan ini tujuan kita yang pertama, kita akan berbagi bukti karya yang dimana alhamdulillah pekerjaan kakak-kakak berkaitan dengan bukti karya telah diselesaikan. Nanti saya akan juga tampilkan hasil dari pekerjaan kakak dan kita akan melihat juga mereview kembali hasil pekerjaan kakak. Nah, di mana bukti karya yang kakak lakukan di PMM atau platform Merdeka Mengajar ini adalah suatu bagian dari sebuah ekosistem digital yang dirancang oleh pemerintah untuk mendukung guru dalam melaksanakan kurikulum Merdeka. Jadi program ini bertujuan untuk memberikan ruang kepada guru untuk dapat saling berbagi. Selanjutnya hasilnya itu terdokumentasikan dan kita juga dapat menampilkan karya-karya terbaik kita untuk mendukung pembelajaran yang inovatif dan efektif tentunya. Adapun program bukti karya yang telah kakak lakukan yang di PMM itu memungkinkan kita sebagai guru untuk dapat yang pertama kita mengunggah dan dari berbagai hasil karya praktik baik kita. Kalau kemarin sudah saya jelaskan, itu bisa dalam bentuk video pembelajaran, bisa dalam modul ajar atau praktik baik yang kakak-kakak lakukan di dalam sekolah kakak masing-masing. Harapan dari tujuan program bukti karya ini, kakak-kakak, di mana kita dapat mendorong kita sebagai guru untuk dapat berinovasi dalam mengembangkan suatu model ataupun metode pembelajaran yang kreatif. Lalu tujuan selanjutnya di dalam bukti karya ini menjadi sarana kita untuk berbagi praktik baik antara sesama guru yang ada di satu sekolah kita dalam suatu provinsi, bahkan di seluruh Indonesia bisa mengetahui dan mengakses bukti karya kita. Lalu
poin ketiganya tujuannya yaitu kita juga dapat meningkatkan profesionalisme kita sebagai guru melalui refleksi dan hasil karya yang kita lakukan. Dan di sini juga kakak-kakak dalam bukti karya ini mungkin nanti akan dapat digunakan juga kita sebagai guru untuk pengembangan karir guru ya, atau persyaratan-persyaratan untuk penaikan pangkat dan segala macam. Dan itu sekiranya nanti akan membantu kita untuk kedepannya. Baik kakak-kakak, pada forum ini, kesempatan ini kita akan lebih banyak berdiskusi. Diharapkan kakak-kakak berperan aktif untuk dapat menjelaskan juga menceritakan pengalaman-pengalaman kakak terkait bukti karya ini kakak. Baik kakak-kakak, ada yang ingin terlebih dahulu menceritakan pengalaman-pengalamannya kak untuk bukti karya ini? Nah, di sini kakak saya menampilkan hasil pekerjaan kakak-kakak yang berkaitan dengan bukti karya. Nah, di sini kakak-kakak hasil pemantauan yang saya lihat di akun Pasil, di mana kakak-kakak semua telah menyelesaikan bukti karyanya yang telah diunggah di halaman LMS kakak masing-masing. Nah, adapun alur kegiatannya, kakak-kakak menyelesaikan bukti karya. Di sini kalau saya lihat model dari pemilihan itu kakak memilih materi, ada yang video pembelajaran, lalu ada juga yang menggunakan modul ajar atau RPP. Nah, kalau kakak-kakak menggunakan modul ajar atau RPP, silakan kakak buat alur pembelajarannya secara runtut dan rinci, lalu nanti kakak upload di LMS atau kakak unggah RPP atau modul ajarnya. Nah, itu ada 2 tahapan kakak-kakak. Yang pertama modul ajar, yang kedua itu unggahan surat pernyataan yang ditandatangani oleh kakak sebagai peserta lalu diketahui oleh kepala sekolah. Nah, alhamdulillah alur tersebut sudah memenuhi persyaratan, dan setelah kakak upload di LMS, selanjutnya kakak masuk ke fitur PMM. Nah, di mana pada halaman PMM ini, platform Merdeka Belajar ini, kakak menautkan kembali kalau itu dalam bentuk video, videonya itu kakak unggah dulu di YouTube, akun YouTube kakak, lalu linknya kakak copy, lalu kakak sematkan di PMM. Nah, untuk alurnya itu sudah dijelasin kemarin ya kakak. Nah, selanjutnya nanti akan menunggu beberapa waktu untuk diterbitkan. Nah, pada hari ini kakak-kakak ternyata ada 2 peserta yang pada saat ini belum menunjukkan kategori hijau.
ya. Nah, secara mekanisme, Kakak harus menyelesaikan 2 tahapan. Yang pertama, Kakak menyelesaikan di LMS, lalu Kakak juga mengunggah di PMM. Nah, untuk berkaitan dengan Kak Indri, Kak Yuda, bisa dapat menyampaikan Kak Indri atau Kak Yuda terkait tugas yang Kakak kerjakan? Monitor Kak Indri atau Kak Yuda? Untuk kakak-kakak yang lain, Ya. kan ya? Bagus. Monitor Kak Indri? Ya bagus. Bentar bagus, ini pakai HP juga, pakai laptopnya matiin yang HP dulu bentar. Jadi agak aneh. Oke, baiklah. Iya, Kak Agus. Oke, monitor Kak Indri untuk Iya. tugasannya seperti apa Kak Indri? Ini ya kenapa masih biru ya Kak Agus? Perasaan udah di PMM udah anu kok. Udah. Jadi begini Kak Indri. Ah, Yang pertama, Kakak sudah mengerjakan di LMS-nya Kak? udah. Terkait upload surat pernyataan dengan Iya, udah. mengunggah video ya Kakak, Video kalau tidak salah yang dari video YouTube. pembelajaran ya? Iya, heeh. Terus Dan di situ kalau saya lihat itu udah masuk, udah benar posisinya dan sudah ya, saya nilai juga. heeh. Nah, alur kedua selanjutnya, apakah Kak Indri sudah mengupload di PMM? Sudah juga, udah banyak juga yang komen. Oh, sudah banyak juga ya? Heeh. Itu kok Nah, saya lihat dari HP kok nama saya paling atas. Lah, kok belum gitu. jadi gini, ini juga jadi permasalahan, karena Heeh, kan posisi kemarin itu kan data terakhir oleh pusat itu malah mau ditarik data masalah untuk apa ya, akun guru belajar. ya. Apa karena nggak pakai akun belajar itu apa ya YouTube-nya? Tapi kan dia dipindahin ke PMM jadi guru belajar jadi itunya. Nah. Berarti Kak Indri menggunakan akun apa nih, akun pribadi ya? Iya, pertamanya udah akun guru belajar ID, udah sampai 4 kali kok nggak masuk-masuk, nggak bisa-bisa gitu nah Kak Agus, sampai tengah malam tuh ya upload sampai jam 1:30 malam tuh. Akhirnya lagi upload juga itu pakai akun belajar, upload juga pakai Google biasa udah jalan, udah langsung lah kirim yang Google biasa. Tapi kan udah dimasukin ke PMM itu kan berubah sudah jadi apa, belajar ID dia kan? Cuman coba nanti kita cek kembali konfirmasi dengan teman-teman yang lain, karena kalau tidak salah ya, yang Heeh, saya pahami, akun belajar kita itu akan terkoneksi di PMM. iya. Ketika nanti kita menggunakan akun pribadi, apakah itu bisa masuk atau seperti apa? Nah, itu juga mungkin menjadi kendala tersendiri, Kak. Ini sih saya juga nanya yang kawan-kawan yang ikut CGP, "Bisa," kata dia ngomong, "tapi kan nanti ditautkan kayak gitu." Makanya saya berani make kayak gitu kan karena nanya-nanya yang guru-guru yang CGP dia kan ya bukti karya kayak gini juga lah kan. Heeh. Sampai tengah malam kok ndak bisa-bisa, ngapo aku belajarnya sampai malam. Mbak YouTube-nya ndak bisa, pindah ke YouTube. Kalau seperti ini kan by system Kak Indri, karena Kak Mhm, Indri aja sudah mengirim itu di tanggal iya 27, malah iya, Kak Yuda itu pertama kali dia mengirim tugasnya. kirim ya. Sudah saya oke kan nih, saya cek udah sesuai. Seharusnya Kak Yuda ini dulu yang sudah terbit. Karena kan mengingat riwayat jejak digitalnya kan ketahuan nih tanggal 20 November, bahkan kalau terakhir itu Kak Dedi itu tanggal 28 dia ngirim. Ternyata Izin dia Kak Agus, izin dulu. izin Kak Agus. Iya Kak Yuda? Tuh kenapa tuh saya tidak terbit Kak Agus? Ada yang salah ya Kak Agus?
Nah, izin Kak Yuda, untuk Kak Yuda kan mengupload video pembelajaran kan? Hmm. Nah, video pembelajaran itu Kak Yuda upload di akun YouTube pribadi atau di akun guru belajar? Video pembelajaran itu saya upload di YouTube ada, di PMM juga ada, di Bukti Karya. Oh gini Kak Yuda. Kak Yuda ngupload di YouTube itu menggunakan akun ID belajar atau akun pribadi? Akun pribadi. Itu kan berarti kasusnya sama nih sama Kak Indri menggunakan akun pribadi. Kalau tidak salah Kak Dia menggunakan video juga. Kak Dia monitor Kak Dia? Ayo Dea, sharing Dea. Kak Dea. Hadir. Nah, Kak Dia minta dibantu penguatannya Kak Dia. Kak Dia kan menggunakan video juga itu untuk modul ajar. Nah, video pembelajaran modul ajar kakak itu diupload di akun YouTube menggunakan akun pribadi atau akun belajar? Akun belajar, Kak. Jadi saat uploadnya tuh tidak menggunakan pribadi. Kayak yang tadi. Oke, ketika Kak Dea ngupload di YouTube menggunakan akun belajar itu di copy linknya atau nanti diunggah juga di PMM? Kayak kemarin tuh copy link baik, Kak. Kalau setahu saya cuma copy link. Oh, mungkin berarti tidak usah diunggah di PMM ya? Di copy paste aja tuh Kak Yuda linknya. Kalau biru. Jadi solusinya gini Kak Yuda dan Kak Indri. Ya. Nanti silakan Kak Yuda dan Kak Indri upload ulang videonya di akun belajar. Di akun belajar nanti ketika terunggah linknya kakak copy lalu kakak edit kembali di PMM. Berarti pakai akun belajar ya? Download dulu ya, berarti pindahin ke YouTube pakai akun belajar ya? Iya. Berarti buat YouTube ulang ya? Ini yang masalahnya nih bisa apa tidak ya? Tidak, Kak Gus. Izin Kak Gus. Jadi kita kan ngunggah video pembelajaran nih linknya baik ya ke PMM tuh ya? Setahu saya iya Kak Yuda. Iya, linknya lah emang kayaknya dekat. Kenapa ya tidak bisa ya? Videonya Kak. Link video iya, link video yang dari YouTube kan? Iya benar. Copy link kan cuman. Iya, masukin ke PMM gitu kan? Itu saya masukin ke grup itu yang sudah dari PMM-nya. Mungkin permasalahannya tadi Kak Yuda dan Kak Indri. Mungkin kali ya, udah ID belajar kali ya. Koneksi dengan di PMM. ID belajar. Iya. Coba saya sekarang masuk YouTube dulu. Jadi informasi dari panitia juga ini kan ada penambahan waktu nih posisinya untuk bukti karya dan juga antara PMM dengan LMS itu kan akunnya berbeda. Jadi ketika kita juga mengajukan itu berproses juga kakak-kakak berproses juga baru nanti di algoritma dari PMM atau adminnya segala macam itu nanti jika itu udah benar udah oke itu pasti terbit karena posisinya emang ngantri. Itu kalau terbit itu dapat sertifikat ya Kak Gus ya? Untuk sertifikat itu informasinya saya juga belum tahu juga Kak Yuda ya, tapi ini salah satu persyaratan untuk PKG PJOK-nya. Oh, syarat lulusnya ya? Kalau tidak terbit tidak lulus ya Kak Gus ya? Enggak juga seperti itu Kak Yuda. Karena kan sebelum itu terbit, berarti kan saya nilai dulu, kan ada rubrik-rubriknya sesuai atau tidak. Artinya secara alur ya posisi kalau udah saya setujui udah oke, udah aman posisinya, udah posisi aman. Tinggal kalau ini kan udah Kak Agus validasi kan saya cek. Iya betul.
Cuman Terus untuk saya Kak Yuda dan Kak Indri, alangkah baiknya nanti setelah ini di upload ulang kembali di akun belajar, habis itu ditautkan. Oke. ini lagi coba buat YouTube pakai akun belajar nih. Oke. Kalau nggak bisa juga kayak mana Kak Agus? Nggak bisa dibuka dianya tuh. Kalau akun Sampai tengah belajar malam. bisa, Kak? Pakai akun belajar ini Bisa. kemarin sampai 3 kali saya buat, nggak bisa. Nggak bisa Oh. dibuka. Setahu saya bisa. Malah kalau yang saya, akun belajar ID saya itu karena saya udah punya akun YouTube Heeh. waktu PPG dulu kan. Ternyata saya kena copyright hak cipta karena memasukkan lagu yang ini. Jadi kena blokir sama YouTube-nya. Jadi hati-hati ketika nanti Kakak membuat konten video segala macam untuk copyright-nya. Ini takutnya ini udah upload dengan Google ibaratnya email yang kemarin ini kan pakai akun belajar kayak copyright dah ya dengan video yang sekarang. Mudah-mudahan tidak, kecuali kalau Kakak ini ya posisinya mendownload lagu atau mengutip video yang gratis. Mudah-mudahan lah ini coba ditunggu dulu pakai akun belajar link YouTube-nya. Untuk kakak-kakak yang lain bagaimana? Ada masukan? Menjelang Kak Yuda dan Kak Indri mengupload, saya akan menampilkan hasil bukti karya kakak-kakak. Ada 2 versi yang saya lihat di sini. Ada yang pertama menggunakan modul ajar, yang kedua menggunakan video pembelajaran. Nah, sebelum itu alurnya saya akan menampilkan untuk modul ajarnya terlebih dahulu. Modul. Nah. Kak Agus. Ya Kak Indri? Kak Agus gimana nanti misalnya kan kayaknya kan kalau yang di LMS kan sudah divalidasi. Nah, terus yang di bukti karyanya yang belum di PMM ya. Misalnya kalau udah selesai di YouTube di ID belajar, jadi YouTube link yang yang dimasukin yang itu enggak usah dihapus gitu nah. Atau coba sangkut paut? Coba supaya amannya kan kakak kan untuk yang di akun ID belajar YouTube itu kan kakak buat lagi, kakak unggah. Iya nih, Habis itu, lagi mau mindahin. dibuka untuk publik, habis itu linknya di copy itu nanti masuk ke PMM, itu kan posisinya diedit bukan buat ulang lagi. Iya. Ketika ngedit, linknya itu di enter aja, dibuat 2 linknya. Buat 2 ya? Oh iya, berarti yang di yang di LMS nggak usah diganti lah ya, soalnya divalidasi udah kan? Bisa terhubung nggak kira-kira? Kalau di LMS juga nggak apa-apa, itu kan cuma bisa diedit juga. Dalam bentuk berarti ya? 2 link juga. Enggak? Di LMS itu diunggah atau ditautkan? Kayaknya ditautkan ya. Oh, kalau ditautkan nggak apa-apa, 2 link Kak. 2 link ya? Iya. Oh iyalah, mudah-mudahan bisa ya di belajar.
Kak Agus, saya luponya video yang saya unggah itu pakai akun belajar lah, Kak Agus. Oh, tuh. Kenapa nggak bisa ya? Malah nggak bisa ya? Aksesnya publikasi. Apa kendalanya, Kak Agus? Kalau di sini Kak Yuda ya, ini kan posisinya saya tampilkan. Presentasikan. Refleksi. Atau saya hapus video yang di bukti karya di PMM tuh. Jangan dihapus Kak. Kalau mau diulang, dibuat aja 2 linknya. Takutnya nanti kan by system itu kan Kakak sudah mengajukan nih posisinya. Karena posisi sekarang kan ini emang antrian posisinya. Karena ada program untuk PPG juga di situ, program PKG juga di PMM. Bahkan kalau nggak salah terakhir kemarin itu ada update-updatean terbaru lah untuk yang di PMM nih. Ya, kalau nunggu antrian kan saya udah ngunggah tanggal 20 kan. Bentar Kak. Nah, kalau untuk tampilannya Kak Yuda, ini tidak ada masalah di akun saya Kak. Artinya untuk judul untuk apa? Bukan judul nih, lembaran untuk bukti karyanya ini bisa diakses, tidak masalah. Terus Kak Yuda juga mengambil video pembelajaran. Nah, ketika saya mengklik tampilan ini muncul video pembelajaran Kakak. Artinya setelah itu saya lihat penilaian berdasarkan rubriknya. Dan itu kalau seandainya tidak sesuai, itu akan ditolak, disuruh perbaikan. Nah, posisi sekarang ini ketika saya kasih nilai, itu sudah memenuhi persyaratan semua. Artinya itu sudah bisa dilanjutkan di PMM. Nah, berkaitan dengan itu, informasi terakhir yang saya dapatkan di WA grup Pasil juga, sebenarnya sih tidak masalah dari panitianya, itu menunggu proses pembibitan di PMM. Yang terpenting sudah divalidasi oleh Pasil. Oke, siap Agus. Cuman yang saya maunya kan ini kan hijau semua. Ya. Ya, kita kan sudah usaha Kak Agus ya. Ya, mungkin itu tinggal dari PGP-nya lagi tuh untuk validasinya tuh menerbitkannya. Iya, bingungnya tuh di mana kendalanya itu ya? Yang penting kan Kalau kendalanya nih di PMM-nya Kak. Di PMM-nya tuh ya? Iya. Akunnya yang salah gitu nah. Sabar bela Kak. Iya, sedangkan kayak Kak Yuda udah pakai akun belajar kan? Ya. Saya tuh berani pakai akun biasa karena nanya sama kawan-kawan yang CGP kan. Kak Agus, apa katanya. itu yang paling penting. Nah, ini informasi yang dari dari panitianya. Jika unggah 2 kali, status sekarang menunggu terbit bisa diabaikan. Saya kirim aja ke WA. Soalnya di praktik baik saya tuh udah banyak lah umpan baliknya Kak Gus. Dari rekan sejawat kan.
Jadi gimana nih Kak Agus solusinya kalau udah baca WA nih? Tak dilakukan nambah atau gimana nih? Nah, ini informasi dari panitianya, Kak. Nah, Karena kan nunggu atau kayak mana? ada juga kasus dari peserta apa PKG yang lain juga seperti itu. Masih ada juga yang masih biru. Katanya disuruh nunggu aja. Oh, suruh nunggu ya? Nah, Ya udahlah. Tetap diusahakan dulu bentar. Pindahin ke akun belajar di YouTube-nya. Kak Agus, saya kan share di PMM, saya ketiklah judul video pembelajaran saya, muncul Kak Agus. muncul ya? Betul. Cuma kalau di sini kata-kata dari panitianya kan dijelasin jika unggah sudah sesuai prosedur 1 kali via LMS, coba minta peserta cek langsung ke fitur BK di PMM. Kemudian lakukan pencarian dengan nama bukti karyanya. Seharusnya sudah terbit. Peserta bisa langsung copy link dari sana untuk kemudian dibagikan. Di sisi lain, LMS mungkin saat ini statusnya masih menunggu terbit karena masih dalam antrian, Kak. Namun tetap aman ya, karena pada dasarnya bukti karya PMM-nya sudah terproses dan ternilai oleh Pasil. Artinya kalau penilaiannya sudah saya amankan, Kak, posisinya di sini. Iya. Ini Tinggal saya karena ini kan jangkauannya kan kita menggunakan aplikasi PMM nih. Nah, tentu dari pihak panitia juga mereka tidak punya akses ke situ karena PMM itu kan ruang lingkupnya langsung dari kementerian. iya. Mudah-mudahan aman ya, Kak ya. Karena posisinya untuk nilai segala macam, alhamdulillah kakak-kakak sudah terpenuhi semua. Saya lihat yang ketinggalan di ujung-ujung kemarin sudah terpenuhi posisinya, walaupun itu terlambat. Terus untuk dari absensinya juga sudah mencukupi. Dan untuk refleksi dan segala macam, mudah-mudahan lah. Karena posisi ini Kak, ini Zoom kita terakhir Kak ya, Zoom kita terakhir. Setelah ini nanti akan penarikan data final oleh panitia, lalu akan dilaksanakan rapat pleno yang tentunya nanti itu wewenangnya dari panitia. Kalau dari saya itu sudah melaksanakan tugas baik itu pertemuan Zoom di virtual, melakukan tatap maya, melakukan penilaian kehadiran, lalu melakukan penilaian hasil pekerjaan kakak untuk mengikuti kegiatan PKG ini, baik itu dalam bentuk tugas, refleksi, komentar, atau segala macam itu alhamdulillah sudah terpenuhi. Nah, berkaitan untuk Kak Yuda, khusus Kak Yuda, kemarin kan Kak Yuda tidak mengikuti untuk tatap muka. Ya. Jadi dari setelah saya komunikasikan dengan panitia, ternyata Kak Yuda ini masih mau mengikuti untuk kegiatan daring dan respon dari panitia, ya nggak apa-apa diikuti. Karena kan itu merupakan hak peserta untuk belajar. Dan dari panitia juga tidak boleh melarang posisinya, karena siapapun boleh mengikuti dan boleh belajar. Nah, paling nanti pertimbangannya itu karena kehadiran yang tatap muka itu kan menjadi wewenang mereka, tetapi kan tidak juga menutupi penilaian dari kehadiran tatap maya, tugas-tugas, absensi itu kan terpenuhi juga posisinya. Iya, Kak.
Ya, saya serahkan ke inilah Kak. Apapun hasilnya saya terima lah nanti kan. Iya Kak, alhamdulillah. Ya Oh. jelas di sini juga saya juga memfasilitasi juga, membantu juga. Dan kalau saya pribadi malah Kak Yuda lebih duluan dari segala macam tugas-tugasnya. Kak Yuda udah dari teman-teman ini pasti Kak Yuda, nama Kak Yuda dulu yang muncul dalam pengerjaan tugas itu apresiasi yang saya berikan kepada Kak Yuda untuk pengerjaan ini ya daringnya. Cuma karena posisi kemarin tatap muka memang ada kegiatan ya itu yang jadi kendalanya. Iya. Kalau selebihnya sih aman Kak Yuda. Ya. Kak Agus, maksud terbit itu apa Kak Agus? Bukti karya terbit tuh. Alurnya kayak gini Kak Yuda. Itu kan kita mengupload di YouTube, kita tautkan di LMS. Ini selesai nih alur pertamanya nih. Nah, setelah itu bukti apa hasil karya kita itu kita ini lagi kita masukkan di PMM. Nah, ketika itu dimasukkan di PMM, itu kita menunggu antrian yang mungkin nanti akan ada validasi lagi dari PMM-nya, entah itu operatornya atau algoritmanya segala macam. Nah, itu lagi baru diklik atau segala macam lah sistemnya gitu kayak udah disetujuin untuk muncul di PMM. Nah, tapi kalau Kak Yuda tadi ngomong sudah bisa diakses, nah itu juga yang jadi kebingungan. Apakah sistemnya memang lagi padat atau segala macam, itu bisa jadi kendala juga. Oke, baik Kakak, sekilas untuk saya menampilkan untuk dapat dilihat secara bersama-sama untuk bukti karya yang saya tampilkan ini dari Kak Sukron. Di mana Kak Sukron ini dia mengangkat bukti karyanya dalam bentuk modul ajar atau RPP. Nah, di sini mengangkat materi pembelajaran tentang senam lantai. Nah, di mana senam lantai ini kemarin Kak Sukron juga dalam video pembelajarannya juga menggunakan video senam lantai juga yang diangkatnya. Jadi kalau kita lihat di sini kakak-kakak adanya judul, adanya identitas, lalu di sini adanya kompetensi awal, lalu dimensi profil pelajar Pancasilanya, alokasi waktunya ini sudah sesuai ya dengan apa yang diminta dari
perancangan modul ajar atau RPP-nya. Lalu untuk sarana prasarananya biasanya muncul juga dalam modul ajar, di mana ada ruang kelas, ada infokus, proyektor, ada lapangan terbuka menggunakan matras, fluid, dan stopwatch. Adanya target peserta didik, jumlah peserta didik, lalu materi pembelajarannya juga sudah terpenuhi. Untuk aktivitas pembelajaran yang pertama, yang kedua, ada materi remedialnya, ada pembelajaran pengayaan, lalu ada media pembelajarannya, bahan pembelajarannya juga sudah ada. Untuk model pembelajaran menggunakan tatap muka, metodenya demonstrasi, penugasan, permainan, ceramah, dan simulasi. Ada asesmen pembelajaran, ada tujuan pembelajaran, ada pemahaman bermakna, ada pertanyaan tematiknya juga, ada alur pembelajaran mulai dari persiapan, kegiatan pembelajaran, selanjutnya ada pembelajaran keterampilannya, dilanjutkan kegiatan inti, bahkan dijelasin ya, sangat detail, dalam bentuk gambar juga dimunculkan. Mungkin di sini kalau kita lihat ada beberapa pertemuan ya untuk materi guling depan. Ada juga sikap kayang. Di sini juga ada rubrik untuk penilaian berkaitan dengan asesmen sikap. Lalu ada juga asesmen untuk pengetahuannya digunakan dalam bentuk secara lisan dan tertulis. Lalu ada asesmen keterampilan. Di sini ada indikator rubrik penilaiannya. Lalu ketika ada anak-anak juga yang belum memenuhi kriteria ketuntasan, adanya pengayaan atau remedial. Lalu tahap akhirnya ada kegiatan refleksi dari siswa dan guru. Lalu ada juga LKPD yang disiapin guru untuk peserta didik. Lalu ada pesan kata-kata kunci, ada referensinya juga, lalu ditandatangani oleh guru mata pelajaran dan diketahui oleh kepala sekolah. Nah, kurang lebih untuk modul ajar atau RPP ya, dalam kurikulum Merdeka ini memang sangat panjang sekali ya, satu modul itu bisa 20 lembar atau 30 lembar. Nah, karena pada fase modul ini menjelaskan secara luas dari awal sampai di akhir posisinya. Ini dalam bentuk modul ajar, lalu ada juga yang menampilkan dalam sebuah video pembelajaran. Untuk video pembelajaran, di sini saya mencoba mengangkat penugasan dari Kak Indri, di mana Kak Indri ini Kak Indri sebuah video pembelajaran. Nah, untuk video pembelajarannya, kalau saya lihat di sini Kak Indri sudah baik ya, sudah mengimplementasikan semua
aspek-aspek dalam modul pembelajaran itu diterapkan dalam aksi nyata dalam bentuk video pembelajaran, di mana di sini kalau sudah saya lihat videonya kemarin, Kak Indri menjelaskan di dalam kelas menggunakan teknologi juga, ICT-nya berkaitan dengan fokus komputer ya, untuk pendahuluannya sudah sangat terpenuhi. Juga untuk menjiwai rasa nasionalisme dalam sendiri, menyanyikan sebuah lagu nasional sangat relate sekali, apalagi ini usia-usia anak SD. Jadi pemahaman jiwa nasionalismenya harus ditanamkan sejak dini. Lalu adanya pertanyaan pemantik, lalu menjelaskan tujuan pembelajaran, nah setelah di dalam kelas, perpindahan menuju ke lapangan. Ke lapangan dibantu oleh siswa juga untuk menyiapkan barisan, menyiapkan pemanasan. Kalau kita lihat di sini Kak Ingrid tadi sudah menjelaskan, mendemonstrasikan, memberikan contoh untuk perwakilan siswanya langsung dibagi per kelompok. Jadi bagi per kelompok sesuai dengan bola ya. Jadi siswa lebih banyak dapat melakukan pengulangan. Jadi untuk bola ini kita bisa menyesuaikan ya kakak-kakak, jika bolanya kurang berarti kelompoknya juga semakin mengecil, apabila sarana alatnya kita banyak ya juga menyesuaikan untuk pembagian kelompoknya. Oke, setelah mereka melakukan praktik, ternyata di sini ada opsi untuk pembimbingan dalam bentuk diskusi kelompok. Adanya alur mempresentasikan langsung di depan teman-temannya.
Oke, baik Kakak, berkaitan dengan penampilan slide tadi, itu merupakan 2 contoh yang Kakak-kakak telah Kakak lakukan untuk kegiatan PKG ini. Ada yang menggunakan modul ajar, lalu ada yang menggunakan video pembelajaran. Pada intinya, itu merupakan hasil karya terbaik kakak-kakak yang kakak pilih untuk kakak gunakan berbagi praktik baik dalam program ini yang kakak upload di PMM. Untuk berbagi praktik baiknya telah kita laksanakan. Untuk refleksi, ada yang ingin menyampaikan kakak-kakak sebelum kegiatan ini kita tutup, karena kegiatan kita ini 1 GP dan alhamdulillah sudah terpenuhi untuk 45 menitnya. Bagaimana kakak-kakak? Ada yang ingin menyampaikan sebelum kegiatan ini ditutup? Monitor Kak Dian, Kak Sukron atau Kak Dedi? Oke, baik kakak-kakak, ada pantun untuk sebelum menutup kegiatan ini. Berlayar perahu menuju ke dermaga, diiringi ombak membawa harapan. Semoga ilmu terus berguna, PKG PJOK jadi kenangan penuh dan kesan. Baik, cukup untuk pertemuan pada malam hari ini, kakak-kakak. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada kakak-kakak semua yang telah berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan ini. Harapannya kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan harapannya juga bisa meningkatkan kompetensi kita sebagai guru PJOK dan tak kalah pentingnya adalah dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari setelah kegiatan ini. Sekian dari saya kakak-kakak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak foto bersama Kak Agus? Sangat boleh kakak. Nah, kita pakai pantun fotonya kak. Zoom terakhir ya? Iya. Satu, dua, tiga. Semuanya gratis. Dari mana TV gratis? Ya, dari rumahmu lah. Ya, apa boleh pinjam tempat ini? Tapi kalau nggak pakai, berarti boleh. Ya, nah kalau manfaatin, ya terserah. Bantu. Din, kamu pegang itu, aku yang ini. Kita ditarik kan? Tarik, aja. Sekali lagi kakak ya. Satu, dua, tiga. Oke, selesai. Sekarang kontrol udah kegantung dan di langit. Aku butuh TV itu lagi setelah ini ya. Kalau jangan dirusak. Kontrolnya udah nyala. Gitu. Nanti cuplikan permainan bola aku. Oh ya itu. Jadi tunggu Be dulu ya Kak Agus ya. Ya, ditunggu aja kak Indri. Ini saya buat lagi pakai ini. Nggak bisa juga. Dibuka, dia selalu jawabannya tuh videonya udah dihapus. Coba saya share link buka. Padahal nggak dihapus gitu. Selalu kayak gitu dari kemarin pakai ID belajar.